Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Baik, sehat semuanya? Ya, coba earphone-nya dilepas dulu. Masukin lagi. Gak usah nonton live karena kamu sudah live langsung. Dimatiin, hemat kuota. YouTube-nya di situ ditutup. Monggo. Baik, sekarang kita lanjut kisah Nabi siapa? Musa bersama Fir'aun. Setelah diutus tukang sihirnya tadi jumlahnya berapa itu? 70. Kalian sedikit katanya 70 ya. Sekarang kita lihat. Nggak ada dia. Nah, anjuran, kisah tentang anjuran para pembesar dari kalangan orang-orang Kipti kepada Fir'aun agar menyiksa Musa setelah para tukang sihirnya itu masuk Islam. Tukang sihirnya masuk apa? Islam. Baik. Setelah terjadinya peristiwa yang besar tersebut, yaitu kekalahan yang dialami oleh orang-orang Kipti dalam peristiwa yang sangat menegangkan tersebut, dan masuk Islamnya para tukang sihir. Berarti kita lihat sejarahnya di sini, tukang sihirnya Fir'aun masuk Islam. Tukang sihirnya Fir'aun masuk Islam. Sampai mau diancam, dibunuh, disalib, sudah diancam pada pangkal pohon kurma. Nah, setelah terjadinya peristiwa yang besar tersebut, yaitu kekalahan yang dialami oleh orang-orang Kipti dalam peristiwa yang sangat menegangkan, dan masuk Islamnya tukang sihir yang diminta oleh orang-orang Kipti tersebut untuk menolong mereka, maka itu malah menambah keingkaran, permusuhan, dan jauhnya mereka dari kebenaran. Allah sebutkan Al-A'raf 127 sampai 129. Terus Allah Ta'ala menggambarkan tentang pembesar dari kaum Fir'aun, yaitu para amir dan pemuka kaum. Mereka menyarankan agar raja mereka Fir'aun menyiksa Nabi Musa, mengingkari, menolak, dan mengganggunya. Berarti Fir'aun diberi saran untuk menyiksa Nabi Musa alaihissalam. Padahal dia sudah ngundang tukang sihir dari seluruh negeri. Dari seluruh Mesir diundang, kalah lawan Nabi Musa. Nabi Musa kenapa? Ya, Nabi Musa karena bawa kebenaran, makanya dimusuhi orang-orangnya Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Itu. Nah, terus sebentar saya baca lagi. Mereka beranggapan bahwa dakwah Musa kepada peribadatan kepada Allah saja dan tidak mensekutukannya serta melarang untuk beribadah kepada selainnya adalah kerusakan menurut akidah orang-orang Kipti. Jadi akidahnya orang Kipti menganggap dakwah Nabi Musa rusak. Jadi kalau orang itu mengajarkan tauhid, menyembah Allah saja dianggap sesat. Ya. Jadi kaum Kipti, kaumnya Fir'aun itu ya, Kipti berakidah meninggalkan berhala itu sesat. Jadi iya, mereka itu meyakini kalau orang tinggalkan berhala, nggak mau nyembah patung, nggak mau nyembah berhala, malah sesat. Dibuat terbalik, Ais. Dibuat berkebalikan. Nah, sekarang
di surat Ghafir itu disebutkan ya. Pokoknya ada istilah Fir'aun, ada Haman, ada Qarun. Siapa saya? Fir'aun itu raja. Fir'aun itu raja. Haman. Alhamdulillah. Ya dikumullahu wassalamualaikum. Haman itu menteri. Qarun itu orang kaya. Seorang Israel dari kaum Musa. Kaya raya. Qarun itu orang Israel dari kaum Musa dan orang kaya. Jadi orang-orang Kipti itu selalu mewaspadai keberadaan Bani Israel. Namun hal itu tidak bermanfaat kalau mereka waspada seperti tadi. Karena Allah menolong ini. Terus kita lihat ini kisah. Kisah itu apa ini? Pas Firaun dengan Musa ini lagi kejar-kejaran. Coba si Ruwaifi baca ya. Rumaisa. Tinggal sedikit kan? Tinggal sedikit. Yang bagian bawah. Paragraf paling bawah. Firaun mampu mengejar dan menyusul mereka saat matahari terbit. Ketika kedua belah pihak saling berhadapan, sahabat-sahabat Musa berkata dalam keadaan cemas dan takut, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61. Asy-Syu'ara ayat 61. Mendengar itu, Rasul yang jujur dan dapat dipercaya berkata kepada mereka, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Rabbku besertaku kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 62. Musa melihat ke lautan yang ombaknya bergejolak sembari berkata, disinilah aku diperintahkan. Pada saat itu ia bersama dengan saudaranya Harun ya, terus dan Musa bin Nun. Nah, ini kisah kehancurannya di sini ya, terus Musa memukul lautan. Yusa bin Nun. Nah, terus Musa memukul lautan atas perintah Allah. Nah, Musa memukul lautan atas perintah Allah. Lalu Lautan kemudian terbelah atas kekuasaan Allah, karunia dan rahmatnya. Ketika Musa dan Bani Israel telah berhasil masuk dalam lautan, ia hendak memukul kembali lautan agar kembali seperti sedia kala, sehingga Fir'aun dan para tentaranya tidak mampu masuk. Akan tetapi kehendak Allah itu pasti. Allah memerintahkan kepada Musa untuk meninggalkan lautan dengan tenang dalam keadaan dan kondisi seperti saat ditinggalkan Musa dan kaumnya. Fir'aun yakin dan mantap dari apa yang dia lihat bahwa ini adalah perbuatan Rabb yang Maha Agung. Ia mundur dengan kudanya, tidak maju sama sekali. Kesombongannya membawanya pada kebatilan. Ia kemudian menerjang lautan sembari berkata kepada para tentaranya, lihatlah bagaimana lautan ini tunduk padaku, agar aku dapat menyusul hamba-hambaku yang melarikan diri dari kekuasaanku. Ia terpaksa menceburkan diri ke lautan dan tidak mampu menguasai kudanya. terus Ketika para tentara Fir'aun melihatnya menyusuri lautan,
Mereka pun mengikuti dari belakang dengan bergegas. Mereka semua berkumpul di lautan dalam keadaan bersatu padu dan penuh dengan kebodohan. Ketika itulah Allah memerintahkan kalinya Musa alaihissalam dalam wahyu yang diberikan kepadanya untuk memukul lautan dengan tongkatnya. Musa alaihissalam kemudian memukul lautan yang kemudian menyatu kembali meremukkan mereka. Tiada satu orang pun yang selamat dari mereka. Bani Israel menyaksikan peristiwa itu. Sebagian di antara mereka meragukan kematian Fir'aun hingga berkata, Fir'aun tidak mati. Allah Terus kemudian memerintahkan kepada lautan agar melemparkan bangkai Fir'aun yang masih mengenakan baju perang yang dapat diketahui oleh Bani Israel sebagai tanda pemiliknya dan petunjuk atas kekuasaan Allah. berarti dia masih ada bangkainya? Iya. Nah, berarti masih ada itu bekas-bekasnya Fir'aun itu. Jadi mumi itu di piramid itu. Nah, lihat. Fir'aun dan bala tentaranya mencari jejak Bani Israel. Jumlah mereka saat itu sangat banyak. Bahkan ada yang mengatakan jumlah kuda mereka 100.000. Terus jumlah bala tentara Fir'aun tidak kurang dari 1.600.000. Berapa, Fi? Kudanya berapa? 100.000. Terus itunya? Berarti sekitar lautan apa ya, Bang? Iya. 100.000 kuda sama 1.600.000 pasukan. Terus ada yang mengatakan jumlah Bani Israel 600.000. Selain anak keturunan mereka, jarak antara keluarnya Bani Israel dari Mesir dengan disertai Musa dan waktu masuknya mereka ke Mesir dengan disertai ayah mereka, Israel adalah 420 tahun Syamsiyah. 420 tahun. Tadi sebut kayak gitu juga? 400. Ini 420 tahun. Nah, itu ceritanya sampai Fir'aun itu tewas. Apa lagi? Apa? Ketika bala tentara Fir'aun Sampai di mana? Masih banyak ya? Terus? Sejak saat itulah perempuan Mesir menguasai para lelaki karena istri para pemimpin dan pembesar menikahi lelaki yang memiliki derajat lebih rendah dari kalangan awam sehingga para perempuan memiliki kekuasaan. Hal ini menjadi sunnah perempuan Mesir yang berlaku dan terus berlangsung sampai hari ini. Hari itu adalah hari Asyura. Oleh karenanya kaum muslim berpuasa pada hari Asyura mengingat kaum muslimin lebih berhak terhadap Musa dari Bani Israel. Muslimin juga berpuasa pada satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya untuk menyelesaikan orang-orang Yahudi. Belum lama Bani Israel keluar dari lautan hingga Nakah dan mulailah kesesatan mereka menggantikan rasa syukur terhadap nikmat. Mereka melewati satu kaum paganis yang menyembah berhala. Bani Israel berkata, Hei Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Quran Surat Al-A'raf ayat 138. Dan mulailah muncul permasalahan Musa bersama Bani Israel. Setelah melalui banyak pembangkangan dan kesesatan yang mereka lakukan, Musa menyuruh kaumnya untuk masuk ke negeri yang disucikan. Di dalam buku-buku Yahudi disebutkan kisah dari Husian perihal Al-Jabarin para pembangkang bahwa Coba lihat. Nanti kita bahas sampai sini nanti. Ini kisah Bani Israel dengan Musa. Nah, besok tentang Musa dan Khidir. Baru nanti ada kisah Korun lagi. Bagus sekali nih. kisah corona. Nah, besok sapi betina sama Musa dan Khidir. Baca sampai di itu. Sebelum sapi betina itu. Baca lagi. Diulang aja, Is. Di dalam buku-buku Yahudi disebutkan kisah dari Husian perihal Al-Jabarin para pembangkang bahwa Al-Audud bin Anas memiliki tinggi badan lebih dari Raifi hapus mau bahasa Arab. 3.000 hasta dan kisah yang sejenis. Jangan berisik. Terus? Kisah yang sejenis dengan ini dari Huzanat. Tiada jawaban mereka atas
Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Yusa dan Kalib merobek bajunya ketika mendengar jawaban Bani Israel. Ketika Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, dialirkannya beberapa mata air bagi mereka dan diturunkanlah al-manna dan as-salwa kepada mereka. Mereka kemudian memohon kepada Rabb-nya agar memberi kacang ajas dan bawang merah sebagai makanan. Sambil membuatkan patung sapi dari emas untuk mereka, kemudian mereka beribadah kepadanya. Nah, tadi tentang stop sapi betina atau patung sapi besok akan kita bahas dengan kisah Nabi Musa dan Khidir. Sekarang lanjut bahasa Arab, sambung huruf lagi. Ini Papa. Bentar, Pak, tak urung keren. Jadi sini. Kemarin sampai huruf apa? Dal, zal, ra, zai. Apa itu nama Pak? Gitu. Terus apa lagi? Bata, sa toh. Sekarang nunnya. Ini tekan apa ya? Bata, sa. Nun. Terus iya. Ini awal tengah akhir Pak. Nanti ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya juga. Wih, lanjut sekali. Ini ya, ya, ya. Ya toh? Sekarang ya sudah. Akhir awal menunggu Pak. Ya, awal, tengah, akhir. Sekarang awal, tengah, akhir. Awalnya ya, ini. Lihat nih. Ini tambah titik. Yang di rumah perhatikan ya. Terus yang tengah bikin kayak puncak yang kemarin loh. Rumah Iso, lihat nih. Ini toh. Nah, non. Nuni lah gandul tuh Pak. Gandul nggak kemarin? Non. Aku gandul. Gandul. Gandul toh. Oh ya, non itu gandul berarti. Betul toh. Yang lagi kita terus saja. Pintar ya Ruefi ya. Nah, wes toh. Non terus? Ya. Hah? Iya. Enggak, nun yang akhir. Akhirnya gini lihat nih. Terus gandel gini. Ah. Lihat ya. Ulang, lihat. Nun. Bikin puncak. Nun. Bikin garis. Nun. Terus ya. Ya. Bikin puncak lagi. Ya, di sini. Mesa. Revi. Terus ya. Ya. Ulang. Gitu ya. Kepalanya lu mengisor ya. Ya. Oh, emang lu garis. Isor. Ya. Itu pas garis. Kepalanya pas garis. Berarti semuanya bisa disambung dengan yang lainnya. Ya. Misalnya kemarin kita sudah ba tak sa ya. Lihat ini ba.
Papa mau gabungkan ba nun ya. Lihat ya, ba nun ya. Nun tengah toh? Ya. Ya. Gini ya. Tapi kalau gini, nyambungnya gini loh, lihat ini. Ba langsung dia gini. Ah. Ya irang ngono, Bang. Iya. Dia naik, jadi naik. Jadi nyambung gini loh. Ba. Nah, gitu. Lebih persisnya tuh gini. Satu anu meneh, Pak. Satu huruf meneh, Pak. Cukup. Enggak, ini sulit ini. Nunnya itu sulit. Coba sambung huruf. Sambung huruf. Apa? Kaf. Ba. Kaf. Ba. Ya, kaf. Ba terus Ba. Nun. Coba. Kaf. Ba. Nun. Kafnya depan. Kaf. Terus ba. Terus nun. Gini ya. Gitu. nunnya gandul tuh. What? Gitu. Atau gini. Kaf, ba, nun gimana nun? Gandul. Nun akhir. Gini toh? Orang gandul lah. Nah, gini toh? Nah, Ah. Nah, gratis betul aku mau. iya toh? Nun akhir kan gini. Sekarang ba, kaf, nun. Ba, kaf, nun. Ba depan. Kaf tengah gini toh? Nun. Nah, Bakanan. iya toh? Kata. Terus sekarang nunnya depan, kafnya belakang, ba tengah. Nun, ba, ka. Nun, Nun. ba, ka. Nun. Baka. Tahu bisa kita gini. Gitu toh? Gini yang tepat ya. Gini, nun depan toh. Terus dia nyambung dengan ba. Nah, ini ada ba di sini. Ini punya ba. Terus baru ba dengan ka. Nah, baka. Coba. Kalau ba di tengah. Wes. Mana, Pak? Mana? Sudah? Besok lagi baru kita lanjut. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.